Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Wahyu Lestari, NIM 190512141075 dari Prodi Sistem Informasi 2019 kelas B. Untuk video kali ini akan membahas mengenai routing statik. Apa sih itu routing statik? Nah, routing statik merupakan jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada jalur spesifikasi ditentukan oleh admin jaringan. Lalu pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, untuk cara kerja routing statiknya sendiri itu ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Selanjutnya, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Lalu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, untuk percobaannya sendiri, langsung saja yang pertama kita buat skenarionya. Seperti gambar di bawah ini ada 3 router, dan router 1, router 2, router 3. Nah, ini router 1 terhubung dengan 4 network. Yang pertama, menuju PC1 itu ada 192.168.10/26. Ke PC2 ada 192.168.164/26. Router 1 ke router 2 ada 12.12.12.0/24. Dari router 1 ke router 3 ada 13.13.13.0/24. Dan untuk router 2 ini terhubung ke 3 network. Yang pertama, ke PC3 ada 192.168.128/25. Kedua, dari router 2 ke router 1 ada 12.12.12.0/24. Dari router 2 ke router 3 ada 23.23.23.0/24. Untuk router 3 sendiri terhubung ke 4 network. Yang pertama yaitu dari router 3 ke router 1 ada 13.13.13.0/24. Selanjutnya dari router 3 ke router 2 ada 23.23.23.0/24. Dari router 3 ke server 1 ada 33.33.33.0/24. Dan yang terakhir dari router 3 ke server 2 ada 43.43.43.0/24. Nah, untuk langkah percobaannya, yang pertama buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Ini tadi skenarionya, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmax PC, dan gateway PC. Kita buat dulu simulasi jaringannya. Nah, ini merupakan skenario jaringannya. Pertama-tama kita lihat setting dari routernya, masing-masing routernya. Untuk router 1 sendiri, kita lihat ini serial 2. Dari router 1 ke router 3 ada 13.13.13.1. Subnet maxnya ini. Selanjutnya dari ini serial 3, dari router 1 ke router 2, IP address-nya 12.12.12.1, subnet max-nya ini 255.255.255.255.0. Dan untuk ini fast Ethernet untuk PC1, IP address-nya ada 192.168.162, subnet max-nya 255.255.255.192. Untuk port statusnya ini selalu di-on-kan. Untuk fast Ethernet 1 ini selanjutnya, untuk PC2 IP address-nya 192.168.126 dan subnet max-nya 255.255.255.192. Port statusnya juga di-on-kan. Untuk router yang kedua,
Serial 2 ini dari router 2 ke router 3 dengan IP address 23.23.23.2 dan subnet max 255.255.255.0. Untuk serial 3 ini dari router 2 ke router 1 dengan IP address 12.12.12.12.2 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Fast Ethernet 0 ini dari router 2 ke PC3 192.168.1.254 dan subnet maxnya 255.255.255.128. Port statusnya dalam keadaan on semua. Untuk router 3 nya ini serial 2. Untuk serial 2 dari router 3 ke router 1 dengan IP address 13.13.13.13 dan subnet max 255.255.255.0. Serial 3 dari router 3 ke router 2 dengan IP addressnya 23.23.23.23 dan subnet maxnya ini 255.255.255.0. Fast Ethernet 0 ini dari router 3 menghubungkan router 3 dengan server 1, IP addressnya 33.33.33.33 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Untuk yang Fast Ethernet 1 ini dari menghubungkan router 3 ke server 2 dengan IP address 43.43.43.33 dan subnet maxnya 255.255.255.0. Untuk port statusnya selalu di-on-kan. Kita lihat IP addressnya, settingan dari PC1 nya. Nih, IP addressnya 192.168.1.1. Subnet maxnya ini 255.255.255.192. Gateway-nya 192.168.162. Untuk PC2 kita lihat. Nah, ini IP addressnya 192.168.165. Subnet maxnya sama seperti PC1 tadi 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.1.126. Selanjutnya kita lihat PC3. IP addressnya 192.168.1.253, subnet maxnya 255.255.255.128 dan gateway-nya 192.168.1.254. Selanjutnya untuk yang server 1 kita lihat. Nah, ini IP addressnya 33.33.33.31, subnet max 255.255.255.0, gateway-nya 33.33.33.33. Server yang kedua ini yang terakhir, IP address-nya yaitu 43.43.43.1 dengan subnet max 255.255.255.0 dan default gateway-nya 33.33.33.33. Nah, ini skenario dan settingnya sudah selesai. Untuk selanjutnya, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Ini untuk router 1, kita setting routing statiknya menuju network tujuan. Ini ada network 192.168.1.128 dengan netmax ini 255.255.255.128 dan next stop atau gateway-nya 12.12.12.12.2. Nah, ini nanti sesuai dengan tabel ini, router 1 akan diisikan data ini, router 2, 3 ini, dan router 3 ada 2 data ini. Langsung saja kita isikan routing statiknya. Nah, untuk selanjutnya kita men-setting routing statiknya ya. Kita lihat dari router 1 ini, konfigurasi ini statiknya. Ini ada menu yang pertama itu menuju ke ini,
menuju ke server 1. Ini menuju ke server 2. Ini selanjutnya menuju ke server 3. Dan yang ini menuju ke PC 3. Untuk yang menuju PC 3 ini melalui router kedua, server 1 dan server 2 melalui router ketiga. Kita lihat statiknya dari router 2. Ini menuju ke PC 1 dan PC 2 melalui router 1. Selanjutnya menuju ke server 1 melalui router 3, dan yang terakhir menuju ke server 2 melalui router 3 juga. Untuk menambahkan data seperti yang di tabel tadi, tinggal mengetik yang network tujuannya ini, lalu netmasknya dan next hopnya di sini. Kita ketik lalu klik add, nanti akan bertambah di sini. Dan untuk router 3, statiknya ini yang pertama menuju ke PC 1 dan PC 2 melalui router 1, terus selanjutnya menuju ke PC 3 melalui router 2. Nah, selanjutnya kita lihat langkah percobaan ketiga, yaitu pindahkan ke mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list, IPv4, ICMP. Yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Kita amati klik simulation-nya dulu. Edit filter ini cukup klik yang ICMP-nya saja. Nah, selanjutnya kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini ke router 1. Saya ulangi lagi, PC 1 ke PC 2. Ini ke router 1. Selanjutnya ke PC 2, lalu dikembalikan lagi ke PC 1 melalui router 1 tadi. Nah, selesai. Percobaan yang pertama berhasil. Untuk selanjutnya ada dari PC 1 ke PC 3. Kita kirim paket dari PC 1 ke PC 3-nya. Kita lihat. Ya, ini dari router 1 diterima oleh router 2. Maaf. Kita ulangi lagi. Dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini dikirim ke router 1. Selanjutnya diterima oleh router 2 dan dilanjutkan ke PC 3. Ini dikembalikan ke router 2, diterima oleh router 1 dan berakhir di PC 1. Percobaan 2 berhasil. Untuk selanjutnya ini dari PC 1 ke server 1. Kita coba lihat. Kirim paket dari PC 1 ke server 1 ke router 1. Ini PC 1 ke router 1, selanjutnya dikirim ke router 3. Maaf, kita ulangi lagi. PC 1 ke server 1 ke router 1, nanti diterima oleh router 3. Untuk selanjutnya dilanjutkan ke server 1. Nah, dari server 1 ini dikembalikan ke router 3 dan diterima oleh router 1. Untuk selanjutnya kembali ke posisi awal, yaitu PC 1-nya tadi. Berhasil. Selanjutnya
kita kirim paket dari PC1 ke server 2. Kita kirim PC1 ke server 2. Kita coba dari router 1 terima atau tidak. Tidak. Kita ulangi lagi ya, mohon maaf. PC1 ke server 2. Nah, ini router 1 diterima oleh router 3. Selanjutnya ke server 2, dikembalikan lagi ke router 3 untuk kemudian diterima oleh router 1 dan dikembalikan ke PC1. Nah, ini berhasil. Kita coba lagi kirim paket dari PC3 ke PC1, PC3 ke PC1. Kita lihat ini PC3 ke router 2. Nah, ini diterima oleh router 1 lalu dilanjutkan ke PC1. Dikembalikan lagi dan diterima oleh router 2 untuk kembali ke PC3. Sukses lagi. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan paketnya dari server 1 ke server 2. Kita lihat. Nah, ini menuju router 3 lalu dilanjutkan ke server 2 dan dikembalikan lagi ke server 1. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita delete dulu ini. Mengirim paket dari server 1 ke PC1. Kita coba dari router 3. Ini diterima oleh router 1 dan dilanjutkan ke PC1. Dikembalikan lagi dari router 1, diterima oleh router 3 untuk selanjutnya kembali dikirim ke server 1. Nah, ini percobaannya berhasil. Selanjutnya kita kirimkan paket dari server 1 ke PC2. Kita lihat ini ke router 3. Selanjutnya diterima oleh router 1, dilanjutkan ke PC2 tujuannya tadi. Dikembalikan lagi oleh PC2 ke router 1, selanjutnya diterima oleh router 3 dan dikembalikan ke server 1. Nah, ini juga berhasil. Selanjutnya yang terakhir ini dari server 1 ke PC3. Kita lihat. Ini server 1 menuju ke router 3. Selanjutnya diterima oleh router 2 dan dilanjutkan ke PC3 tujuannya itu tadi. Nah, ini dikembalikan ke router 2, dilanjutkan ke router 3, berakhir di server 1. Nah, ini juga berhasil. Langkah ketiga sudah selesai. Untuk selanjutnya ada setelah menyelesaikan simulasi pada poin 3 ini tadi, langkah ketiga, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, amati hasil penelusuran route-nya. Coba kita tracing, ini kita kembalikan ke real time dulu. Nah, kita tracing dari PC1 ke PC2. IP address-nya 192.168.165. Kita lihat. Mohon maaf, sebentar. Mohon maaf tadi ada kesalahan ya. Kita lanjutkan. Ini tadi tracing dari PC1 ke PC2.
192, 168, 165. Kita lihat. Nah, ini tracingnya ke PC2 ya. Ini PC1, IP address PC1 menuju ke tujuannya ini IP addressnya PC2. Nah, selanjutnya dari PC1 ke PC3 kita lihat. Ini tracer, lalu IP addressnya PC3 192, 168, 1253. Kita lihat. Nah, ini tracing roadnya. Ini dari PC1, IP addressnya PC1 melalui router 2 untuk dikirim ke nih PC3, IP addressnya PC3. Selanjutnya kita tracing dari PC1 ke server 1. Nah, ini IP addressnya server 1 itu ada 1 kita lihat. Nah, ini merupakan IP address dari PC1. Awal paket tadi dikirim melalui router 3 dan berakhir di server 1. Ini IP addressnya server 1. Selanjutnya kita tracing dari PC3 ke PC1 ya. Kita coba IP addressnya PC1 192, 168, 11. Ini awalnya dari PC3, IP addressnya PC3 melalui router 1 dan dilanjutkan ke tujuannya itu ke PC1. Ini IP addressnya PC1. Selanjutnya kita tracing dari PC3 ke server 1. Nah, IP addressnya server 1 itu 33.33.33.1. Ini awalnya dari PC3, IP addressnya melalui router 3 dan dilanjutkan ke server 1. Ini IP addressnya server 1. Selanjutnya kita tracing dari server 1. Oke. Tracer kita coba tracing ke server 2. IP addressnya ada 43.43.43.1. Nah, ini mengirim tracingnya dari server 1. Ini IP addressnya server 1 dikirim ke IP addressnya server 2. Trace complete. Selanjutnya dari server 1 ke PC1 kita lihat dulu. IP addressnya PC1 192, 168, 11. Nah, ini dari server 1 itu tadi, ini IP addressnya melalui router 1 dan berakhir di PC1. Ini IP addressnya 192.168.1.1. Trace-nya komplit. Selanjutnya yang terakhir ya, kita tracing dari server 1 ke PC3. PC3 itu IP addressnya 192.168.1.253. Kita lihat. Nah, ini dari server 1 melalui router 2 berakhir di PC3. Ini IP addressnya 192.168.1.253. Trace-nya juga komplit. Nah, sekian dari saya mengenai praktikum routing statik ini tadi. Jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.